Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Sakit terus. Kali semua ada izin. Revan gak ada surat. Revan tanpa keterangan. Aura gak ada keterangan. Siapa? Aura. Nia izin. Nia yang mana? Izin. Oke, pada pembelajaran hari ini ya seperti yang telah Bapak sampaikan bahwa pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Seperti yang pada telah pembelajaran di sebelum-sebelumnya bahwa pesawat sederhana itu adalah suatu alat ya atau peralatan yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia atau pekerjaan di dalam sehari-hari. Kemudian Bapak ada kondisi seperti ini, misalnya tukang dalam mengangkat batu atau memindahkan batu antara satu dengan yang lain lebih mudah dan lebih cepat mana, dengan menggunakan gerobak atau tanpa menggunakan gerobak? Yang pertama, dia untuk memperkecil usaha. Bapak kok bisa memperkecil usaha? Ya, dengan menggunakan gerobak ya, tukang ya, yang biasanya kalau pakai tangan itu mampu berapa biasanya itu ya? 6 batu. Tapi kalau pakai gerobak bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipatnya. Itulah gunanya menggunakan pesawat sederhana. Ada yang namanya gerobak. Kemudian ada lagi, misalnya permasalahan seperti ini. Kalian memotong buku, kalian diberi pilihan. Ada pinset, kemudian ada potong buku, ada pinset atau silet. Kalian lebih memilih menggunakan yang mana? Lebih mudah, betul. Kemudian, Bapak masa bisa Pak menggunakan silet atau pinset? Bisa. Ya, tapi tidak rapi juga berbahaya. Apa namanya? Khawatir melukai. Ya. Ada yang pakai? Ada. Ya, jadi biasanya mbaknya Bapak ya, orang-orang zaman dahulu itu kalau memotong buku itu tidak pakai potong buku, tapi dia menggunakan silet. Menggunakan silet. Sungguhan, ini beneran ada. Ya, jadi mbaknya Bapak itu kalau potong buku tidak pernah pakai pinset, apalagi potong bukunya ada Hello Kitty-nya, ada apanya, tidak ada. Jadi itulah pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu dengan memilih pesawat sederhana yang sesuai dengan permasalahan di dalam lingkungan sekitar. Oke, Bapak mempunyai beberapa bahan ajar. Ya, yang pertama ada gambar. Nanti kalian diminta untuk melihat gambar-gambar. Kemudian juga ada video. Dan yang ketiga ada percobaan sederhana. Kita perhatikan ke depan, ke papan tulis semua. Di sini Bapak menampilkan gambar. Di dalam gambar ini ada beberapa gambar pesawat sederhana. Contoh dari pesawat sederhana. Yang pertama apa ini? Buka botol. Itu ada alatnya. Pak, tanpa itu sebenarnya bisa Pak, dengan cara dihentakkan di ujung meja. Tapi lagi-lagi yang ingin Bapak sampaikan adalah dengan menggunakan pesawat sederhana ini, kita akan lebih mudah karena untuk memperkecil suatu usaha. Hanya dengan menggunakan sedikit usaha dijungkir sudah. Tapi kalau kalian menggunakan pinggir meja itu membutuhkan tenaga yang besar, harus dihentakkan dulu. Oke, yang kedua ada apa ini? Katrol gunanya untuk apa? Ya, bayangkan, Pak sekarang kan apakah masih ada seperti itu Pak? Ya ada, tapi masih sudah jarang karena sudah menggunakan mesin sanyor, betul. Prinsipnya sama, menggunakan katrol. Ya, bayangkan orang zaman dahulu kalau mau mandi, ya untuk mengisi kamar mandinya, mbaknya itu harus ngambil air dulu. Jadi olahraga dulu. Makanya dulu orang-orang sehat-sehat semua dan berotot semua. Ya gimana mau berotot? Kalau mau mandi harus menimba dulu. Ya, mengisi dulu kamar mandinya baru bisa mandi. Kemudian yang ketiga ada ini apa Pak? Ini adalah bidang miring. Sama gunanya untuk memperkecil usaha. Bayangkan kalian jika mengangkat drum apa isinya Pak? Yang bisa isi minyak dan lain sebagainya. Atau paling mudah air galon. Ya, kalau kalian melihat agen-agen itu yang di toko agen
Itu kan kalau mendatangkan air itu kan satu ini ya, satu truk ya, Ya. truk besar banyak. Apakah memindahkan satu persatu? Jadi menggunakan bidang miring. Jadi ada yang menggelindingkan ke bawah, kemudian ada yang menggunakan gerobaknya air gitu. Itu untuk memperkecil usaha. Satu, pekerjaan lebih mudah, yang kedua, waktu yang diperlukan semakin singkat, semakin sedikit. Itulah gunanya dari usaha sederhana. Oke, gambar selanjutnya. Oke, yang kedua, di sini Bapak punya video. Oke, ya. Dengan menggunakan tuas, semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Oke, balikan. Nah, jadi di dalam video pembelajaran tadi ada dua ya, pesawat sederhananya ya. Kalau kalian cermati, ada apa saja? Ada tuas pengukir, terus satunya bidang miring, betul. Lupa bidang miringnya yang mana, Pak? Ketika batunya yang sudah berhasil diukir begitu ya, jadi batunya itu kembali lagi. Jadi itu adalah salah satu penggunaan prinsip di dalam pesawat sederhana. Ya, semakin kita menggeser titik tumpunya mendekati arah beban, maka semakin kecil usaha yang akan kita lakukan. Oke, next video selanjutnya. Oke,
mungkin yang terakhir itu adalah contohnya sama ungkit ya, cuma mungkin tidak akan sampai melayang-layang juga ya. Kalau tadi batunya bisa sampai melayang, mungkin hanya sampai memindahkan dari titik 1 ke titik 2 atau titik yang lain ya. Oke, itu adalah video pembelajaran seperti yang Bapak telah sampaikan tadi. Ada 3 bahan ajar yang Bapak sampaikan. Yang pertama tadi kalian sudah melihat gambar, yang kedua kalian sudah melihat video pembelajaran, dan yang ketiga Bapak minta kalian membawa gunting. Tiap kelompok bawa gunting, kemudian bawa potong buku, diletakkan di mejanya masing-masing, dan siapkan 1 lembar kertas. Ada? Oke, sekarang instruksi yang pertama. Instruksi yang pertama adalah silakan kalian bedakan ya, kertasnya itu dibagi 2. Kertas pertama kalian potong dengan menggunakan gunting. Kertas pertama kalian potong menggunakan gunting. Yuk, silakan. Potong. Bebas mau dipotong apa? Bebas ya, Pak? Bebas. Sembarangan? Sembarang. Yang penting dipotong menggunakan gunting. Ya, silakan. Ya, 1 kali saja. Satu kali saja. Oke, sudah? Oke, instruksi kedua. Kertas tanpa menggunakan gunting tapi gunakan pakai tangan. Oke. Sudah, hadirin. Lebih gampang pakai gunting, Pak. Lebih gampang pakai gunting. Kalau pakai gunting rapi. Lebih rapi kalau menggunakan gunting. Oke, sekarang percobaan kedua, membawa potong kuku semua. Potong kuku salah satu anggota kelompoknya 1 saja menggunakan potong kuku. 1 saja. Ya, kalau mau semua ada apa? 1 saja. Kelompoknya di bawah. Bawah sini. Nah, sudah? Oke. Sekarang instruksi kedua, di praktek kedua, kalian potong kuku kalian menggunakan gunting. Stop, jangan dilakukan. Nah, kira-kira gimana? Susah. Kemudian yang kedua, bahaya, beresiko dan berbahaya. Ya. Jadi jangan dilakukan. Makanya tadi hanya Bapak memberikan instruksi pembuka saja. Potong kuku kalian menggunakan gunting, langsung Bapak stop. Kenapa? 1 beresiko, kemudian 2 berbahaya, kemudian yang ketiga hasilnya tidak maksimal, tidak rapi. Tapi kalau menggunakan kalau mau memotong kuku menggunakan apa? Kuku. Oke, itu adalah kegiatan pertama di pembelajaran hari ini. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah Bapak bentuk ke dalam beberapa kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, kelompok 6. Bapak beri lembar kerja siswa atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Iya. LKPD di dalam kelompok. Tujuan dari, perhatikan, guntingnya ditaruh, berbahaya soalnya, bukunya juga ditaruh. Di dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik, kok beda Pak, LKPD LKS sama, ya, hanya membeda istilah saja. Kalau LKS itu adalah lembar kerja siswa, kalau LKPD lembar kerja peserta didik, sama saja. Kalian perhatikan tujuan dari LKPD-nya. Apa tujuannya? Memilih pesawat sederhana yang sesuai dengan lingkungan sekitar.
Di dalam LKPD itu ada beberapa permasalahan. Kalian diminta untuk menyebutkan pesawat sederhananya yang cocok untuk permasalahan tersebut dan berikan alasannya. Berikan alasan, misalnya di nomor 1. Contoh ya, contoh di nomor 1. Pak Danu memiliki lahan kebun seluas 200 meter persegi. Dia bermaksud membuka lahan tersebut untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Dia melihat di lahan kebunnya beberapa batu besar menutupi lahannya sehingga perlu dipindahkan. Dia juga perlu memindahkan gundukan tanah kering dari lahannya. Kira-kira saran apa yang bisa kamu berikan pada Pak Danu untuk mengatasi rintangan pekerjaannya dengan mudah? Nah, kalian diminta untuk membantu Pak Danu. Apa kira-kira peralatan yang bisa digunakan Pak Danu dan alasannya seperti apa? Bisa dipahami? Bisa. Ayo, ini untuk ada permasalahan 1 sampai permasalahan 4. Dan Bapak minta kalian tuangkan ke dalam aplikasi Canva. Silakan kalian buat sesuai dengan kesepakatan di dalam anggota kelompok. Yuk, silakan dibuka aplikasi Canva-nya. Presentasi. Oh iya, itu seperti PowerPoint ya. Ada poin-poinnya. Yuk, prosesnya ditunjukkan prosesnya. PowerPoint-nya Ariel. Master. Ada yang membuat, ada yang menjawab SKPD-nya. Jadi kalau 2 membuat, 3 menjawab SKPD-nya. Jadi nanti hasilnya dari 3 ini disampaikan ke yang membuat Canva-nya. Ayo, yang dari kira-kira Pak Danu apa yang bisa kalian berikan saran? Ada batu besar. Nah, yuk.
Pakai PDF juga, Pak. Ya. Tapi dia Langsung aja. Biar Jadi sudah ini. Ini. Sudah. Ini sudah. Lapalnya Dinda. Udah lapalnya Dinda. Yang mana namanya Dinda ini ya? Ini ya? Ayo, silakan. Ini ya namanya Dinda ya? Nah, ayo, silakan. Presentasikan. Ayo, ayo. Pak Danu ingin menyirami kebunnya yang telah dibersihkan, tapi pompa air yang ada di kebunnya rusak. Satu-satunya sumber air di kebunnya yang bisa digunakan adalah sebuah sumur yang cukup dalam. Ke dalam truk. Sudah? Oke, tanggapan dari ngomong lain ada yang berbeda? Saran yang diberikan untuk Pak Danu. Sama. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok lainnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaila Sofa Nurul Hidayanti dan di samping saya Nama Tasim Ubaidillah dan saya Abdullah Fernando. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pesawat sederhana, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Billy sudah bisa mengasihkan saya waktu untuk mempresentasikan di tempat sini. Dan pertama, Soal pertama yaitu Pak Danu memiliki lahan kebun seluas 200 meter persegi. Dia bermaksud membuka lahan tersebut untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Dia melihat di lahan kebunnya beberapa batu besar menutupi lahannya sehingga perlu dipindahkan. Dia juga perlu memindahkan gundukan tanah kering dari lahannya. Kira-kira saran apa yang kamu bisa berikan pada Pak Danu untuk mengatasi rintangan pekerjaannya dengan mudah? Disarankan Pak Danu menggunakan gerobak dorong untuk mengangkut beberapa batu besar dan tanah kering. Dan juga Pak Danu bisa menggunakan skop untuk mengangkut tanah dan batu ke gerobak dorong untuk mempermudah pekerjaan. Soal kedua, Pak Danu ingin menyirami kebunnya yang telah dia bersihkan, tapi pompa air yang ada di kebunnya rusak. Satu-satunya sumber air di kebunnya yang bisa digunakan adalah sebuah sumur yang cukup dalam. Bisakah kamu membantu Pak Danu untuk mendapatkan air? Apa yang harus dilakukan Pak Danu? Pak Danu bisa menggunakan kantor untuk mengambil air di sumur. Soal ketiga, Pak Danu bermaksud membuka lahan lainnya yang dia miliki untuk dijadikan sawah, tapi dia kebingungan bagaimana cara mengairi sawahnya. Di dekat sawah terdapat sungai yang dapat digunakan sebagai sumber irigasi sawahnya. Apa yang perlu Pak Danu ciptakan untuk bisa memfasilitasi sawahnya supaya mendapat pasokan air secara irigasi? Supaya Pak Danu bisa mengairi sawahnya, Pak Danu bisa menggunakan kuncir air atau pipa untuk mengairi sawahnya secara irigasi. Soal keempat, Pak Danu bermaksud mengangkut hasil panen kebun dan sawahnya ke dalam truk untuk dibawa ke pasar. Tapi dia merasa kesulitan jika harus mengangkut karung yang berisi hasil kebun dan sawahnya ke atas satu persatu, sehingga pekerjaannya pun cenderung memakan waktu lama. Dia ingin mengangkut hasil panennya menggunakan gerobak tanpa perlu mengangkutnya ke atas truk. Apa yang perlu Pak Danu ditambahkan untuk bisa memfasilitasi gerobaknya supaya dapat naik ke atas truk dengan mudah? Pak Danu sebaiknya menggunakan bidang miring untuk mendorong atau menarik muatan ke dalam truk. Sekian dari presentasi saya. Maaf kalau misalnya, ada yang bertanya? Ya, ada. Silakan. Saya dari kelompok 6 akan
mau bertanya dengan jawaban soal yang kedua. Kan menggunakan katrol. Katrol ada dibagi menjadi 3. Untuk membantu Pak Danu itu menggunakan katrol yang mana? Oke, pertanyaan bagus. Katrol tetap. Kontrol tetap. Alasannya Karena hanya satu. hanya satu. Ada lagi? Sudah cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Yang lain? Yang pertama, apakah saran yang diberikan kepada Pak Danu sama semua? Sama. Sama. Oke. Sama. Oke, sama. Ketika sama, kemudian apakah dari kelompok-kelompok lain ada yang ingin memberi tanggapan atau masukan kepada kelompok ini? Ada kelompok berapa? Kelompok 2? Kelompok 4. Kelompok 4 ada masukan, saran, mulai dari penyajiannya, mulai dari hasil diskusinya, atau mulai dari desain dari slide presentasinya. Ada? Mungkin di desanya bisa dikasih contoh gambarnya juga, Pak. Berdiri sini. Yo, silakan. Mungkin dari desain PPT-nya itu bisa dikasih contoh gambarnya. Desain dari slide presentasi atau PowerPoint-nya diberi Contoh dari gambarnya. contoh dari gambarnya. Oke. Pesawat sederhananya. Pesawat sederhananya seperti apa? Oke, bagus, sarannya bagus. Oke, terima kasih Bina. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Dari 2 kelompok yang presentasi, ya, yang maju, rata-rata permasalahan, bukan permasalahan ya, rata-rata saran yang diberikan dari permasalahan yang dialami oleh Pak Danu itu sama. Bapak review sebentar dari hasil diskusinya. Yang pertama menggunakan apa tadi? Permasalahan pertama? Gerobak dan stop. Gerobak dan skop. Ya, jadi daripada mengangkat begitu ya, lebih besar usahanya, lebih besar juga energi yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu gunakan skop untuk bebannya yang mau dipindahkan lebih banyak, gerobak agar kita mengangkat bebannya tidak terlalu berat. Oke, permasalahan kedua, apa sarannya untuk Pak Danu? Katrol. Kenapa katrol? Oh iya, ya, jadi ada sungai, ada air, ya, jadi harus mengairi sawahnya, ada sumur di sana, jelas menggunakan katrol. Katrolnya harus spesifik, ya, betul. Ya, pertanyaan yang tadi yaitu katrol tetap. Pesawat sederhana itu bukan suatu pesawat yang baling-balingnya tidak ada satu, yang rodanya hilang satu, bukan. Atau pesawat yang kecil, bukan. Atau pesawatan dari kertas, namanya pesawat sederhana, bukan. Pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pesawat sederhana itu terdiri dari berbagai macam, mulai dari pengukir, bidang, katrol, dan roda. Ya, jadi itu pembelajaran yang Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Tentunya dalam memilih pesawat sederhana kita harus sesuaikan dengan permasalahannya. Contoh tadi misalnya ingin memotong kuku, ya jangan menggunakan gunting, berbahaya. Kemudian juga dengan memotong kertas, kan bisa Pak menggunakan tangan, betul bisa, tapi hasilnya karena kalau menggunakan gunting bisa lebih rapi. Oke, jadi itu pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Dan berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kita semua.